Cerita berlanjut ketika Eunhyuk bersama Yoongsu dan yang lainnya sedang berusaha menghindari monster Sonic dan beberapa monster lainnya yang saat ini sudah menguasai area basement. Melihat situasi tersebut, Eunhyuk lalu segera menjalankan rencana yang telah ia susun sebelum pergi menyusul Yoongsu. Saat mereka berhasil memancing semua monster di basement keluar dengan mengendarai sebuah mobil, persis seperti yang sudah Eunhyuk perkirakan. Pada saat itu juga, kakek Killshot yang memang sudah menunggu momen ini segera keluar dari persembunyiannya dan langsung menghabisi semua monster yang ada di sana dengan sebuah penyembur api. Dengan begitu, area basement pun akhirnya dapat mereka kuasai. Sementara itu, pada saat Dusik sedang berusaha bertahan dan menarik Suyong yang saat ini ditangkap oleh monster laba-laba, para penghuni di sana justru hanya melihatnya saja. Meskipun mereka sudah belajar cara menggunakan jebakan. Tapi lain halnya dengan Eunhyuk dan Yuri yang pada saat Dusik berhasil menyelamatkan Suyong, dengan sigap mereka berdua segera keluar dan menarik tali yang sudah terikat pada kaki monster laba-laba. Dan karena tindakan berani ini, rupanya telah membuat hati beberapa orang di sana tergerak untuk membantu. Sehingga karena hal ini, mereka akhirnya berhasil membuat monster laba-laba itu kembali terjerat. Sehingga Dusik dan Suyong bisa pergi ke tempat yang aman. Akan tetapi, setelah mereka berada di tempat yang lumayan aman, secara mengejutkan, Suyong tiba-tiba kembali dengan membawa molotov yang kemudian ia lemparkan ke arah monster laba-laba itu. Namun sayangnya, bukannya membunuh si monster, api itu justru membuat laba-laba itu kembali terlepas dan langsung bergerak untuk menyerang Suyong. Namun sebelum serangan itu mengenainya, Yoongsu tiba-tiba datang dan langsung menyerang monster itu dengan tombak miliknya. Dan berkat kejadian ini, rupanya telah berhasil membuat beberapa penghuni apartemen tersadar dan mulai menghargai Yoongsu selayaknya manusia biasa. Setelah kejadian tersebut selesai, Yuri sebagai seorang perawat, ia segera mengobati mereka yang terluka. Meskipun dirinya saat ini sedang kesulitan bernafas karena penyakit asma yang dideritanya. Di lain tempat, pada saat Eunhyuk pergi ke kamar Eunhyuk dengan membawa makan malam untuknya, di sana ia melihat adiknya sedang kesulitan mengobati kakinya yang terluka. Melihat hal tersebut, tentu saja Eunhyuk segera membantunya. Dan karena kepeduliannya itu, rupanya membuat Eunhyuk sebagai adik mulai memperhatikan kakaknya. Dan ia juga menunjukkan kepeduliannya itu dengan cara memperbaiki kacamata sang kakak yang patah akibat serangan monster tadi. Dan disinilah titik balik hubungan mereka sebagai adik kakak mulai membaik. Hingga tak lama dari itu, para penghuni di sana lagi-lagi mulai dihadapkan dengan masalah baru, di mana mereka mulai kehabisan persediaan air bersih. Melihat hal tersebut, Eunhyuk yang secara naluri bersifat sebagai ketua, ia lalu segera menyusun rencana untuk pergi keluar dan mengambil sumber daya. Selain itu, ia juga meminta Dusik untuk memperkuat salah satu mobil yang ada di basement agar perjalanan mereka ketika mengambil sumber daya lebih aman dari serangan monster. Di sisi lain, Yikyung yang sebelumnya ditangkap oleh tentara, sekarang ini ia telah dibebaskan setelah mereka membuat sebuah perjanjian. Lalu ketua tentara itu juga menjelaskan kepada Yikyung jika manusia yang terinfeksi mampu bertahan lebih dari 15 hari, maka mereka dinyatakan sebagai orang yang terinfeksi khusus yang bisa dijadikan subjek penelitian untuk mengungkap fenomena ini. Ketua tentara juga menegaskan bahwa Yikyung juga harus memastikan jika Yoongsu telah melewati hari ke-15 sebelum melaporkannya kepada pihak tentara menggunakan sebuah alat pelacak yang telah mereka berikan. Sementara itu, Jisoo yang saat ini sedang tidak sehat, kemudian ia mencoba untuk menghibur dirinya sendiri dengan memainkan sebuah melodi dengan gitarnya, di mana alunan melodi yang tenang dan nyaman itu rupanya membuat Yoongsu tertarik untuk mendengarkannya. Yoongsu yang terhanyut dalam melodi itu kemudian memberikannya sebuah judul Sweet Home kepada melodi tersebut karena ia merasa sedang berada di rumah saat mendengarkannya. Singkat cerita, di keesokan harinya, keadaan Jisoo rupanya semakin parah yang membuat dirinya tak sadarkan diri setelah mengalami sakit yang luar biasa pada perutnya. Eunhyuk yang sempat berkuliah di jurusan kedokteran mendiagnosis bahwa Jisoo telah menderita radang usus buntu yang cukup parah. Lalu untuk menghindari pecahnya usus buntu miliknya, Eunhyuk kemudian menyarankan agar Jisoo dioperasi secepat mungkin.
Namun karena di sana tak ada yang berpengalaman di bidang tersebut dan hanya Nyuklah satu-satunya yang memiliki basic ilmu kedokteran, kemudian para penghuni lain pun memaksanya untuk melakukan operasi. Enyu yang pada saat itu sempat merasa bimbang. Pada akhirnya demi menyelamatkan nyawa Jisoo, ia pun mau untuk melakukannya. 살 확률보다 죽을 확률이 더 높아요. 그래도 해요? 안 하면 살 확률이 아예 없는 거잖아. Tapi sebelum operasi itu dijalankan, tentunya ia membutuhkan beberapa obat bius dan beberapa alat bedah untuk melakukannya. Dan karena itulah, ia kemudian meminta Yungsu dan Sangwoo serta yang lainnya untuk pergi keluar dan mencari barang-barang tersebut. Namun sebelum mereka pergi, Enyu kemudian memperingati Yungsu untuk memprioritaskan alat bedah untuk Jisoo dan menomorduakan bahan pangan mereka. Setelah semua siap, mereka pun segera pergi dengan menaiki mobil yang sudah diperkuat sebelumnya. Lalu ketika mereka mulai keluar gedung tersebut, Yungsu baru teringat sesuatu, bahwa hari ini merupakan tanggal di mana ia berencana untuk bunuh diri. Sehingga dari hal itu, kita lalu akan dibawa ke masa lalu Yungsu ketika ia masih duduk di bangku sekolah dan menjadi seorang siswa biasa yang hidup secara normal. Namun kehidupannya yang biasa itu seketika berubah semenjak ia berusaha berbuat baik kepada seorang murid pindahan baru dengan cara memberikannya sejumlah uang karena ia melihat murid baru ini kekurangan uang ketika hendak membeli minuman. Namun sayangnya niat baik Yungsu itu dianggap penghinaan oleh siswa tersebut. Sehingga dari hal sepele ini, Yungsu kemudian dijadikan bahan perundungannya setiap hari. Bahkan siswa yang ternyata anak orang kaya itu juga mengancamnya bahwa ia akan memecat ayah Yungsu jika ia berani melawan. Karena ternyata ayah Yungsu bekerja di salah satu perusahaan milik keluarga dari siswa baru itu. Mendengar ancaman itu, tentunya membuat Yungsu terpaksa mengorbankan dirinya demi melindungi keluarganya. Namun keluarganya malah memperlakukan ia sebaliknya, yang mana ayah dan ibunya tak membela dirinya saat dipanggil tentang masalah perundungan yang diterima oleh Yungsu. Bahkan adiknya sendiri juga tak mau mengakui dirinya sebagai kakaknya. Dan disitulah merupakan titik awal kenapa Yungsu sangat membenci keluarganya. Lalu setelah dirinya terlepas dari perundungan, rupanya si bangsat kaya raya itu mulai mengganggu temannya yang lain. Yang kali ini perundungannya lebih parah dari sebelumnya, dimana saat Yungsu sedang berjalan pulang, ia melihat si berdebah itu berada di pinggir jalan, yang rupanya ia sedang menyuruh temannya itu untuk meloncat ke jalanan dengan iming-iming imbalan akan membayarkan biaya operasi ibunya yang sekarang sedang berada di rumah sakit. Yungsu yang menyadari hal tersebut, ia pun merasa tak terima dan dengan segera ia mendorong si berdebah itu ke jalanan. Dan benar saja, atas ulahnya ini, keesokan harinya ayah Yungsu pun langsung dipecat dari perusahaan. Sedangkan temannya yang menjadi korban juga menyalahkan Yungsu atas kematian ibunya yang gagal dioperasi. Yungsu yang hanya bermaksud untuk berbuat baik ini mulai merasa putus asa di saat itu juga. Dan itulah alasan kenapa sekarang ini Yungsu menjadi seperti ini. Di masa sekarang, Yungsu bersama yang lainnya, mereka mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia luar. Namun ketika mereka baru saja keluar dari gedung tersebut menggunakan mobil modifikasi itu, secara tiba-tiba monster tank menghantam mobil mereka hingga terguling. Melihat teman-temannya terluka, Yungsu pun bangkit dan langsung melawan monster tersebut. Namun karena kalah ukuran, monster itu bisa dengan mudah membuat Yungsu kewalahan. Dan di saat terdesaknya ini, kakek Gilsop tiba-tiba datang dan mencoba untuk menyelamatkan nyawa Yungsu dengan melemparkan beberapa molotov ke arah monster itu. Tapi rupanya hal itu tidaklah cukup untuk mengalahkan si monster. Apalagi dengan kondisi kesehatan kakek Gilsop yang mulai memburuk. Hingga ketika kondisi semakin genting ini, kakek tersebut lalu memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Yungsu bisa kabur dari sana. Namun sesaat sebelum monster itu membunuhnya, ada sebuah mobil pemadam kebakaran yang menabrak monster tersebut terlebih dahulu. Yang rupanya mobil itu dikendarai oleh Yikyung. Meski monster tank itu terus memberikan perlawanan, namun Yikyung terus mendorongnya sehingga bisa memberikan waktu untuk mereka semua kabur. Dan di momen inilah Sangwoo gunakan untuk menyelamatkan Yuri sebelum mobil yang mereka gunakan meledak akibat kebocoran tangki. Dan benar saja, tak lama setelah mereka pergi, mobil tersebut pun meledak hingga membuat monster yang ada di dekatnya ikut terkena ledakan.
Melihat situasi ini, Yi Kyung kemudian segera mendorong monster itu hingga terjatuh ke area konstruksi bersama beberapa bangunan yang terbakar. Dan dengan lenyapnya monster tersebut, keadaan pun menjadi semakin aman sehingga Yungsu dan yang lainnya dapat kembali masuk ke apartemen. Sedangkan Yi Kyung yang memang membawa mobil damkar, ia berhasil menyelamatkan pasokan air bersih untuk seluruh penghuni. Di samping itu, setelah Eun-yuk mengetahui bahwa mereka yang keluar telah gagal dalam menjalankan misi, dengan sigap ia kemudian langsung melakukan operasi dengan peralatan yang seadanya. Tapi untungnya operasi darurat ini berhasil ia lakukan walaupun tanpa obat bius sekalipun. Setelah Yi Kyung selesai memasok air, ia kemudian menghampiri Yungsu yang tertidur dan bertanya kepadanya tentang bagaimana cara dirinya berhasil menghadapi monster yang berada di dalam tubuhnya. Di sini, Yungsu pun menjawab bahwa ia hanya ingin hidup, yang mana pernyataannya ini sungguh berbanding terbalik dengan dirinya yang dulu. Mendengar jawaban lugu dari Yungsu, rupanya membuat Yi Kyung sedikit merasa bersalah karena akan membohonginya, yang mana setelah itu, pada akhirnya, ia kemudian mengakui jika dirinya bertemu dengan tentara dan berjanji akan menyerahkan Yungsu kepada mereka. 군인들한테 너에 대해 말했어. 나도 살고 싶었어. Di tempat lain, pada saat para penghuni sedang makan malam, secara tiba-tiba istri dari pemilik supermarket sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya telah terinfeksi dan karena itulah ia berniat untuk pergi keluar apartemen. Namun para penghuni lain rupanya sepakat untuk menempatkannya di ruang isolasi. Sebelum ia pergi ke ruang isolasi, rupanya ia sempat bertemu dengan Yi Kyung dan menasehatinya agar menjaga kehamilannya. Setelah ia berada di ruang isolasi, Yungsu kemudian menghampirinya dan secara mengejutkan Sun Young meminta maaf kepada Yungsu karena kini ia telah merasakan penderitaan yang Yungsu terima semenjak dirinya terinfeksi. Lalu di malam harinya, pada saat Yi Kyung sedang membersihkan diri, secara mengejutkan ada seseorang yang menghampirinya. Menyadari hal itu, dengan sigap Yi Kyung segera menangkapnya dan menahan laki-laki itu di sebuah ruangan. Di sisi lain, Yungsu yang saat ini sedang menyendiri, secara tiba-tiba ia dihampiri oleh Eun-yu, yang mana si Eun-yu ini ternyata mulai jatuh hati kepada Yungsu. Dan benar saja, setelah ia melihat wajahnya, dengan sekejap Eun-yu langsung bisa menyadari jika ada sesuatu yang membuat Yungsu gelisah. Dan karena hal itulah, Eun-yu lalu memintanya untuk langsung mengatakan tentang apa yang ia rasakan kepada seseorang yang telah mengusiknya. 누가 너한테 족같이 볼 땐 빡빡빡빡 빡! 자, 봐봐. 그냥 이렇게 해. 축하해. 첫사랑이네. 아우 씨 진짜 존나 답답해. 야, 차현수 내가 약속까지 하면서 알려줬는데도 모르니? Singkat cerita, keesokan harinya, tentara yang ditahan Yi Kyung rupanya telah sadar. Namun anehnya, ia telah mengalami ketakutan berlebih ketika ada seseorang yang berbicara melalui radionya. Melihat tingkah aneh pria itu, Yi Kyung akhirnya menyadari bahwa ada kelompok lain yang sedang mengikuti laki-laki itu. Sadar akan bahaya yang mengintai mereka, Yi Kyung lalu memerintahkan Sang-woo dan Yungsu untuk pergi ke lantai atas guna melepaskan tanda SOS yang sebelumnya sudah terpasang agar kelompok yang mengejar laki-laki itu tak bisa menemukan lokasi mereka di apartemen. Setelah melepas tanda itu dan mereka berniat untuk kembali ke bawah, secara tak terduga mereka malah melihat monster security yang menuruni lift sembari membawa sebuah mesin pemotong rumput. Menyadari jika monster itu menuju tempat para penghuni apartemen, Yungsu dan Sang-woo bergegas untuk menghentikannya. Yungsu yang sadar bahwa dengan berlari menuruni tangga tak akan bisa menyusul monster itu, ia pun lalu nekat untuk loncat dari lantai atas, sehingga karena hal itu membuat kakinya patah dan harus menunggu beberapa saat agar kakinya bisa bergenerasi. Di sisi lain, monster security yang rupanya sudah sampai di lantai bawah dengan segera menyerang setiap orang yang ia temui. Namun sebelum monster itu membunuh seseorang, Jae-hyun yang memang ada di lantai bawah, ia berusaha keras untuk melawannya. Dan di dalam pertarungan ini,
Sayangnya, Jaehyun harus kehilangan lengannya akibat terpotong oleh mesin pemotong rumput. Para penghuni lain yang datang dan melihat keadaannya tentu saja mulai menjadi panik dan ketakutan. Meski Jaehyun telah kehilangan satu tangannya, di momen krusial ini dirinya tetap berusaha bangkit dan terus berjuang. Hingga ketika ia melihat para penghuni lain dalam bahaya, ia pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri dengan cara menusuk si monster dan menyeretnya kembali ke dalam pintu lift. Dan dengan wajah yang penuh keyakinan sambil menahan monster itu, ia lalu meminta para penghuni lain untuk melemparkan molotov ke arah dirinya.